Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Shalom. Kurang semangat semuanya. Shalom. Kalau saya lihat wajah-wajah sore hari ini tanpa ditanya semua kabarnya pasti luar biasa saudara. Tuhan kita baik, amin. Coba lihat kiri kanan katakan Tuhan kita sangat teramat baik. Walaupun kadang-kadang hidup kita itu kan gak selalu baik, betul nggak? Gak selalu kita senang, gak selalu bersuka cita. Ada masa di mana mungkin kita mengalami persoalan pergumulan. Ada masa di mana kita menghadapi atau mengalami menjalani sesuatu yang tidak kita inginkan saudara. Tapi percayalah kalau Tuhan yang membuka jalan dalam hidup kita, Dia Tuhan yang menyertai kita. Immanuel tinggal di dalam kita. Tuhan yang luar biasa menyertai kita. Dan saya percaya semacam minggu belakangan ini keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan sebentar, gak lama ya Pak ya. Berapa menit Pak kalau sore ini? Sampai 30 menit. Oh 30 menit, oke lah. Baik, kita kerjakan, kita selesaikan dengan cepat. Haleluya. Keluaran 14. Multimedia boleh tolong bantu saya. Sorry baru kasih tahu ya. Keluaran 14. Ada suatu kisah yang menarik Bapak Ibu Saudara, yang mengingatkan setiap kita bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada kemenangan. Kalau Tuhan yang sudah menyertai, yang gak mungkin pasti menjadi mungkin. Kalau udah Tuhan yang menyertai, gak masuk akal pasti terjadi dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang gak pernah gagal. Firman Tuhan berkata, tidak ada satupun cara Tuhan yang gagal. Tidak ada satupun jalan Tuhan yang gagal. Kalau caranya kita seringkali gagal, betul gak? Jalan kita seringkali gagal. Tapi satu hal, cara Tuhan, jalan Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Keluaran 14, kita mulai ayat 10 dulu Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama Keluaran 14 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata apa? Sudah 1, 2, 3. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, orang Israel ini kan diperbudak di tanah Mesir. Ratusan tahun mereka diperbudak di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara bayangkan, yang namanya budak itu gak enak, betul gak? Namanya budak itu gak menyenangkan. Namanya budak itu gak punya hak dalam hidupnya. Punyanya apa? Kewajiban. Kewajibannya apa? Disuruh kerja, disuruh ini, disuruh itu, melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Kalau kita sebagai orang yang mungkin bekerja di sini, kita punya hak, punya kewajiban, betul nggak? Kewajibannya apa Bapak Ibu Saudara? Kerja berapa jam kira-kira? Katakan let's say 8 jam. Tapi kan nggak cuma bekerja 8 jam aja Bapak Ibu. Ada hak yang kita terima. Haknya apa? Gaji. Betul ya? Loh, kok ketawa? Kenapa? Baru terima gaji? Iya kan? Jadi, kalaupun kita melakukan kewajiban, ada hak yang kita terima. Kalau budak saudara, gak punya hak dalam hidup. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan, ratusan tahun mereka gak punya hak sama sekali. Makanannya juga gak mungkin yang enak-enak. Gak mungkin bisa berkata, aduh kayak tadi siang ya. Makasih ya Bu ya, happy birthday by the way. Gak mungkin orang kalau namanya budak, aduh pengen makan food, gak mungkin. Pengen makan anggur, gak mungkin. Apa yang dikasih, ya udah itu yang kamu makan. Namanya budak, pasti kurang vitamin. Betul nggak? Mana ada yang gemuk-gemuk jadi budak? Nggak ada. Itu kalau gemuk nggak budak namanya. Iya nggak sih? Namanya juga budak dan ratusan tahun mereka harus mengalami itu. Sampai akhirnya cerita Tuhan dalam hidup bangsa Israel, akhirnya Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan menuju Kanaan, tanah perjanjian. Itu kata firman Tuhan. Dan siapa yang dibawa? Siapa yang dipilih Tuhan untuk membawa orang Israel? Itu Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan. Cerita ini dimulai ketika orang Israel sudah keluar. Orang yang kurang vitamin, kurus-kurus pasti, gak punya harta, gak punya emas yang bisa dibawa. Namanya tanah perbudakan Bapak Ibu Saudara. Mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Tuhan menuntun mereka. Tuhan membuka jalan bagi mereka. Seakan-akan kan kalau udah Tuhan buka jalan, oh enak-enak aja gitu ya. But no, Tuhan itu dengan sengaja melakukan sesuatu yang gak masuk akal, yang membuat orang bisa berkata begini, loh gimana sih Tuhan? Tuhan kan belum buka jalan, kok malah masih dikasih kesulitan? Saya mau kasih tahu, Tuhan
mengizinkan kesulitan itu bukan karena dia benci, no. Dia ingin menunjukkan bahwa dia Tuhan yang sanggup melakukan apapun dalam hidup kita, saudara. Seringkali kenapa kita kecewa sama Tuhan? Karena fokusnya sama masalah, kan? Kenapa kita marah-marah sama Tuhan? Karena fokusnya sama pergumulan yang di depan mata, saudara. Fokusnya sama, aduh ini gimana sih? Ini gimana sih? Ini gimana sih? Bangsa Israel mengalami satu masalah. Begitu mereka keluar dari tanah perbudakan, ada satu momen mereka berjalan, di depan mereka ada laut. Kira-kira logikanya, bisa nyebrang laut gak? Nggak bisa. Orang sehat aja, orang kuat aja nggak bisa menyeberangi laut, Bapak Ibu. Sama halnya dengan orang Israel waktu itu. Wah, nggak bisa kita ini menyeberangi laut yang ada di depan. Ya udah, coba putar arah. Mereka berbalik. Ketika mereka menoleh, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Seperti firman Tuhan katakan, Firaun sudah dekat. Kenapa? Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah ya, waktu kita sikat, Tuhan, kata firman Tuhan begini, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Pokoknya Tuhan jahat banget ya. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Seakan-akan gini. Jadi Firaun kayak ngomong, oh nggak bisa lepas nih. Kalau mereka nggak jadi budak, mereka harus binasa. Maka firman Tuhan mencatat, Firaun memerintahkan panglima-panglimanya, prajurit-prajuritnya. Bahkan firman Tuhan mencatat 600 kereta pilihan, lengkap dengan senjata. Bapak Ibu, namanya panglima, namanya pasukan, nggak mungkin kurang vitamin. Iya dong? Gak mungkin orang yang kurus-kurus kecil-kecil gitu, gak mungkin. Orang pilihan badannya bagus, betul gak? Makanannya diatur, semuanya diatur supaya apa? Supaya jago berperang itu kuat, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel gak bisa ngapa-ngapain, gak ada senjata, kurang vitamin, kondisinya gak meyakinkan. Sementara orangnya Firaun, orang Mesir yang mengejar mereka, kata firman Tuhan, kereta pilihan loh, bukan kereta biasa. Seakan-akan, wah gimana nih? Menurut logika manusia deh, menurut logika Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau di Indonesia logikanya takutnya beda sama orang di Philadelphia ya. Menurut logika Bapak Ibu Saudara, kira-kira Firaun bersama dengan tentaranya, dengan panglimanya yang adalah orang-orang pilihan, melawan orang Israel yang kurang vitamin, yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya senjata. Kira-kira yang kalah siapa? Israel ya. Betul ya? Israel pasti kalah. Karena memang manusia itu kan sering namanya mengandalkan logika. Pada terminal hari ini sesuatu yang luar biasa dalam hadirat Tuhan. Logikanya kita tuh nggak sama dengan logikanya Tuhan. Cara pikir kita tuh nggak sama cara pikir Tuhan. Kalau kita berpikir ya nggak mungkin lah. Selama ada Tuhan yang menyertai, nggak ada perkara yang nggak mungkin. Makanya bangsa Israel, kata firman Tuhan, sangat ketakutan. Wajar nggak, Bapak Ibu Saudara? Wajar. Kalau kita sebagai anak Tuhan, wajar nggak takut? Siapa di sini yang berkata nggak boleh takut? Oh, nggak ada yang berani seperti. Kalau di Indonesia beda, Pak. Saking takutnya lewat kuburan, permisi. Itu kan kisah nyata kan, anak babi mau lewat ini, wajar babi anak Tuhan. Masa anak babi ganteng begini, cantik begini, iya kan? Iya. Tapi wajar nggak takut? Wajar, karena kita masih manusia. Yang nggak wajar itu kalau kita mengizinkan ketakutan itu menguasai hidup kita, sampai-sampai kita nggak tahu ngapa-ngapain, sampai-sampai kita aduh gimana. Saya ingat banget zaman pandemi kemarin, Pak. Saya punya kenalan, saya nggak tahu ceritanya sampai di sini atau enggak. Saya punya teman, seorang pengusaha. Dia ini usahanya diberkati Tuhan luar biasa. Dia melayani Tuhan, bahkan hasil usahanya sebagian dia pakai untuk pekerjaan Tuhan. Semangat banget. Kalau ketemu sama dia selama ini, kok apa kabar? Dia berkata, puji Tuhan, Yesus kita dahsyat. Yes. Sampai 3 kali yesnya, Pak. Kalau 2 kali kayaknya kurang. Luar biasa, saudara. Tapi waktu pandemi datang, dia berdoa kepada Tuhan, berdoa. Tapi waktu itu atas izin Tuhan, usahanya mulai turun. Tuhan jahat. Mulai turun. Saya ingat banget ketemu dia di masa pandemi. Kok apa kabar? Ya gitu-gitu aja. Yang tadinya luar biasa, Tuhan baik. Ketika apa di depan mata tidak seperti apa yang dia harapkan, yang terjadi kenyataan di depan mata tidak seperti apa yang dia inginkan, mulai meragukan kuasa dan kebaikan Tuhan. Kalau ditanya apa kabar, ya gitu-gitu aja. Etienne, saudaraku, dia masih punya anak kecil 2 orang, masih muda.
dia memutuskan untuk bunuh diri, saudara. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan orang yang melayani Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, ketika apa di depan mata gak terjadi seperti yang dia mau, mulai memperlakukan kebaikan Tuhan, mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Saya mau kasih tahu hari ini, kebaikan Tuhan tidak pernah ditentukan sama situasi hidup saya. Apapun boleh terjadi, dia tetap Tuhan yang baik. Hari ini hidupmu sedang gak baik, dia tetap Tuhan yang baik. Hari ini kondisi sedang gak baik, dia tetap Tuhan yang baik. Amin, saudara. Dan bangsa Israel waktu itu, Bapak Ibu Saudara, sangat ketakutan. Kenapa ketakutan? Yang wajar dong. Mereka gak punya senjata, mereka gak punya apapun yang mereka bisa banggakan dalam hidup mereka. Makanya firman Tuhan berkata begini, orang Israel itu dalam ketakutan mereka itu, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan dalam terjemahan yang lain, mereka berteriak kepada Tuhan. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan ketakutannya itu seperti apa ya? Bapak Ibu Saudara semuanya pernah naik pesawat pasti ya? Iyalah, dari Indonesia pasti naik pesawat kan Pak? Gak mungkin naik perahu mau sampai kapan? Kita bukan Columbus yang bisa berapa lama itu ya? Pernah ngalamin turbulence Bapak Ibu Saudara? Siapa pernah yang teriak? Karena turbulence? Sombong banget ya. Biasa ya. Tapi waktu kemarin bahkan minggu lalu mau kan mendarat di New York Pak. Itu benar, saya video ini tuh turbulensnya parah banget, benar-benar ngeri banget. Dan kami harusnya udah landing sejam putar di atas karena nggak bisa turun. Dalam hati saya, Tuhan masa kalau kenapa-kenapa masa di Amerika Tuhan, maksudnya jauh banget, internasional banget nih kematian saya kan gitu kalau sampai kenapa-kenapa. Orang semua takut, saya video orang gandeng, suami istri pegang tangan semua, udah banyak berdoa. Begitu landing, puji Tuhan semua aman, tepuk tangan semuanya. Bahkan waktu berapa kali itu kan gak cuma gue gini, naik, jatuh gini, orang teriak Pak. Tapi itu pun bukan teriak seperti orang Israel, saya yakin. Sebab firman Tuhan mencatat mereka itu benar-benar berteriak, sesungguh-sungguhnya berteriak kepada Tuhan. Karena apa? Ketakutan. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah teriakan mereka itu kita lompat ke ayat 13. Jadi orang Israel kan teriak-teriak nih, berseru kepada Tuhan. Kenapa? Ketakutan. Mati deh kita ini. Kenapa? Orang Mesir udah dekat banget, Firaun udah dekat. Itu kata firman Tuhan. Ayat 13 berkata begini, Musa berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Apa kata Musa? Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keren ya? Jangan takut. Kadang-kadang kalau kita pikir, seandainya mungkin saya orang Israel itu, Musa mah enak banget ngomong begitu. Betul nggak? Karena di ayat yang lain dikatakan orang Israel itu marah kepada Musa ya Pak. Mending kami mati di sana, di perbudakan, kami aman di sana, daripada kamu bawa kami ke sini hanya untuk dibinasakan seperti ini. Bapak Ibu Saudara, Musa berkata begini, jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatan dari Tuhan, lihat kemenangan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Kenapa saudara yakin? Karena begini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 paling penting, baca sama-sama. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Setiap kita pasti punya peperangan masing-masing dalam hidup. Ada yang berperang dengan apa? Keadaan keluarganya. Ada yang berperang dengan apa? Situasi keuangannya. Ada yang berperang dengan apa? Sakit penyakitnya mungkin. Apapun peperangan yang saudara Bapak Ibu hadapi hari ini, Tuhan berperang bagi kita. Dan firman Tuhan berkata, ketika Tuhan berperang, gak pernah kalah. Selalu ada kemenangan. Hari ini mungkin kita merasa, aduh terlalu berat perang ini. Memang buat kita terlalu berat. Tapi Tuhan yang berperang untuk saya dan saudara. Tuhan memberikan kemenangan. Makanya Tuhan berkata gini, jangan takut ya, karena aku yang berperang. Aku pemilik hidup, kata Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara kita baru merayakan hari Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan, makanya di firman Tuhan dikatakan begini, nyawanya saja diberikan bagi kita, maka tidak ada satu hal pun yang Tuhan tahankan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Siapa di antara kita yang hadir sore hari ini, suami istri boleh angkat tangan sebentar? Oh iya, ibu nyari suaminya
daripada takutnya nggak hadir ya. Bu Indah deh. Iya. Sudah menikah berapa lama sama dengan Bapak? 24 tahun. Pak, benar nggak Pak 24 tahun? Gini ya, aman ya, tapi ya takutnya beda ya. Ibu cinta nggak sama Bapak? Iya dong. Oh iya dong. Tapi kan baru jawaban dari Ibu. Kita tunggu jawaban dari Bapak. Pak, cinta nggak sama Ibu Pak? Saya juga bisa begitu. Cinta ya. Suatu saat Tuhan izinkan Ibu dan Bapak liburan ke satu pulau. Lagi asik liburan, tiba-tiba serigala buas itu datang, gede banget. Punya kapal nih, yang bisa selamat cuma satu orang. Ibu mau nyelamatin siapa dulu? Nyelamatin diri sendiri apa nyelamatin Bapak? Tadi kan cinta dong. Oke. Jadi dong, sekarang katanya cinta dong. Ada satu kapal, gak bisa nyelamatin dua orang, hanya nyelamatin satu orang aja. Ibu nyelamatin siapa? Ya Bapak dong. Kok berat ya kayaknya? Mau nggak mau. Mau nggak mau? Cuma satu soalnya. Pengorbanan Ibu luar biasa ya. Amin. Walaupun sempat mikir tadi. Pak, Ibu mau nyelamatin Bapak. Kalau Bapak nyelamatin siapa? Ibu. Kenapa Pak? Stay dua-duanya, digigit serigala dua-duanya aja. Sehidup semati gitu. Loh, saya pernah tanya Pak, itu di Jogja, di satu gereja, saya tanya begitu. Bapaknya berkata, Ibu saya selamatkan, digituin. Cinta saya banget sama Ibu, oke. Dia berharap istrinya juga menjawab yang sama. Saya tanya ibunya, Bu, Bapak mau nyelamatin Ibu nyelamatin diri sendiri atau nyelamatin Bapak? Sendiri. Saya sendiri lah Pak. Udah gini, kenapa? Bapak nggak bisa jaga anak, ngurus anak, saya masih bisa. Waduh. Tuhan ketika Dia menyatakan Dia mengasihi kita nggak cuma sama kata-kata, Dia buktikan cintanya dengan mati dan bangkit bagi setiap kita. Nyawanya saja diberikan. Makanya firman Tuhan berkata begini, kalau kita, orang-orang yang kita kasih, suami, istri, siapapun kita, nggak bisa 24 jam penuh, 24 hours, nggak bisa bersama dengan orang yang kita cintai. Ada masa di mana Bapak harus kerja, Ibu harus ke pasar mungkin, atau bekerja juga, anak harus sekolah, nggak bisa sama-sama. Tapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur, Dia penjaga yang nggak pernah tertidur, nggak pernah terlelap, selalu menyertai kita semua. Amin. Itulah dikatakan firman Tuhan, Tuhan yang berperang bagi setiap kita, jangan takut. Tuhan akan memberikan kemenangan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang luar biasa. Firman Tuhan mencatat begini. Musa punya apa sih? Cuma punya tongkat. Tongkatnya kayu lagi. Tapi tongkat kayu, berarti kan? Tongkat kayu, kalau Tuhan yang menyertai, akan menjadi mukjizat yang luar biasa. Hidup kita mungkin biasa-biasa aja. Pergumulan kita terlalu berat. Aduh, gak punya sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan untuk menolong kita. Tapi kalau Tuhan yang menyertai, akan menjadi mukjizat yang luar biasa. Logikanya saudaraku, kayu sama senjatanya orang Mesir kalah. Gak usah Musa lari mau mukul mereka, gak usah. Masih dari jauh dipanah aja, Musa udah mati. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, karena Tuhan yang menyertai, at the end of the story, akhir cerita ini, siapa yang menang saudara? Israel diberikan kemenangan. Bahkan semua orang Mesir, Firaun dan panglima-panglima yang katanya orang pilihan, yang katanya bisa dibanggakan secara logika manusia, mereka semua binasa. Hari ini saya mau kasih tahu, setiap kemustahilan, setiap ketidakmungkinan dalam hidup kita, memang secara logika gak mungkin lah. Secara pikiran manusia, aduh gak mungkin lah ya. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dengan kayu yang gak masuk akal, tapi itulah cara Tuhan. Tuhan mau kita percaya dengan caranya. Tuhan gak mau kita mempertanyakan keadaan hidup kita. Seringkali kita begitu, Tuhan kok begini ya? Tuhan kok masih begini? Kan sudah melayani Tuhan, kan sudah beribadah, kok masih begini? Saya mau kasih tahu hari ini, berhentilah mempertanyakan keadaan hidup saudara sama Tuhan. Dengan apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, katakan, Tuhan, Engkau baik, Engkau berperang, Engkau memberikan kemenangan dalam hidupku dengan cara dalam waktu. Saya ingat banget Bapak Ibu Saudara, sedikit cerita tadi Bapak Lukas ya Pak. Oktober kemarin, kalau Israel hari ini ada perang lagi, kemarin kita tuh kan Oktober waktu perang pertama dengan Hamas,
Kami ada di sana Bapak Ibu Saudara. Saya ingat banget kita masuk dari Mesir ke Israel itu tanggal 5 sore, tanggal 6 baru 1 hari, oke. Tanggal 7 pagi, hari Sabtu itu Bapak Ibu Saudara. Kami lagi asik banget, lagi dijelasin semua di City of David, yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ke sana tahu. Lagi dijelasin, pagi-pagi, tiba-tiba terdengar suara sirene yang menakutkan banget. Itu gak kayak ambulans atau gak kayak alarm biasa, tapi panjang dan ngeri banget Bapak Ibu. Semua orang tiba-tiba lari saudaraku, masuk ke dalam ruangan semua. Wah, ngeri banget Bapak Ibu Saudara. Kami tanya, is everything okay? Terus ini guide-nya ini ngomong gini, tour guide-nya ngomong gini, this is not okay. Waduh, kenapa? Ini alarm perang. Belum pernah sepanjang ini, dia ngomong gitu. Gimana ya? Lagi nunggu begitu, tiba-tiba terdengar ledakan di mana-mana saudara. Wah, panik semua. Banyak turis-turis asing Pak. Nah, waktu itu bareng sama kita dari ada Eropa, pokoknya dari luar negeri yang lainnya gitu. Ada yang tiarap, ada yang merapat ke tembok. Indonesia memang nomor 1. Semua keluar. Video dan foto. Ya, mereka semua keluar. Termasuk saya. Ya, kalau kita Bapak Ibu nggak lihat pasti saya. Oh iya, kita videoin semua. Semua orang takut sudah. Indonesia emang jago. Selesai itu saudaraku, berhenti sebentar. Oke, aman ya. Kami pindah ke Getsemani waktu itu. Pasti Getsemani Pak. Ternyata serangan yang lebih brutal datang lagi. Itulah masuk berita. If I'm not mistaken, ribuan rudal ditembakkan ke arah Yerusalem, Israel. Dan kami ada di sana waktu itu Bapak Ibu Saudara. Langsung diumumkan semua kegiatan, kerja, pendidikan, wisata, semuanya harus berhenti kembali ke tempat masing-masing. Kami langsung diarahkan ke bus, ada tentara Israel langsung standby semuanya. Dibawa masuk ke hotel masing-masing. Kami tiba di hotel Bapak Ibu Saudara, gak ke kamar Pak. Bawa masuk, mungkin Bapak Ibu Saudara lihat video ini, kami dibawa masuk ke ruang bawah tanah. Jadi mereka siapkan bunker di bawah itu semuanya saudaraku. Saya ingat banget ada peserta yang mau ke kamar ibu-ibu. Saya mau ambil charger, mau telepon keluarga. Gak boleh, sama sekali gak boleh, ke toilet pun gak boleh. Ingat banget, ngeri banget waktu itu. Kalau di sosial media kayaknya oke, biasa-biasa. Hari itu menakutkan banget saudara. Kami langsung dibawa masuk, gak ngerti harus gimana. Ingat banget, gak tahu, gak ada jalan keluar karena semua border ditutup saudara. Hanya dikasih waktu setelah kurang lebih 2 jam di bawah, dikasih waktu 15 menit kurang lebih ke kamar masing-masing, bukan untuk istirahat, untuk packing segera barang-barangnya, karena anytime border terbuka kita langsung kabur. Saya ingat banget lagi packing begitu semuanya. Banyak hamba Tuhan telepon Pak, banyak banget hamba Tuhan telepon saya. Halo Mike, gimana di sana? Oh iya lagi Pak, kirim dong videonya. Kirim bener Pak, kirim dong fotonya. Udah waktu sih pendeta gimana ya? Hanya satu pendeta yang dari Surabaya waktu itu, namanya Pastor Michael Gunawan. Dia satu-satunya pendeta yang telepon saya. Pak, saya tahu situasi sedang gak baik, kita hanya bisa berdoa. Yuk doa Pak. Dari sekian hamba Tuhan yang telepon cuma satu yang ngajak doa. Dia minta video dan foto, saya juga aduh gimana ya. Tapi saudaraku, gak ada jalan keluar, gak masuk akal. Tiba-tiba tim yang lain yang lagi di perbatasan gak bisa masuk ke Bethlehem. Waktu itu saya cerita kalau misalnya tiba-tiba dibuka jalan buat grup kita lewat. Kami pikir udah dibuka semua lah gitu. Ternyata enggak, hanya bus itu yang dibolehin lewat, yang lain ditutup. Semua orang bingung kan. Terus besok paginya kan Bethlehem itu kan ditutup lagi kan Pak. Kami mau lari ke ke Tiberias di utara karena katanya aman. Gak bisa. Pas nunggu begini, dilolosin lagi Pak. Jadi kami bisa lewat, gak masuk akal. Tapi itulah Tuhan. Saya ingat banget waktu itu kami di bawah tanah itu saudara. Saya ingat banget kami sama sekali ada Tuhan tolong. Kami hanya bisa memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang kami lakukan. Memuji menyembah Tuhan itu yang kami lakukan. Bahkan saya sempat berpikir gini ya Tuhan, ya apapun yang terjadi, ya terjadilah. Kehendak Tuhan yang jadi, rencana Tuhan yang jadi. Hanya bisa berserah saudara. Tapi kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan gak masuk akal. Bisa jalan ke sana kemari semua sampai akhirnya kami tiba di Indonesia selamat. Gak kekurangan satu apapun. Tidak bisa lagi. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya pernah pelayanan ke Manado. Pas lagi di pelayanan di Manado, terus Pulau Sangir, Pak, Pulau Tahuna, Pak, ya saya pokoknya daerah-daerah Sangir sana lah ya. Itu kan pulau. Pak,
Pak Michael kan lagi di Manado, bisa nggak pelayanan ke kami juga sekalian gitu? Oh iya udah, ayo Pak. Jadi kami ada 3 orang hamba Tuhan mau pergi ke sana. Tadinya mau naik kapal laut Pak, ternyata sehari sebelum kami naik kapal laut, angin kencang, 1 kapal besar tenggelam. Kapal barang itu masuk berita, jadi tenggelam semua, awak kapal selamat gitu waktu itu ya. Nah ya udah, mungkin saya tahu di bulan Juni waktu itu. Terus Pak, itu kapal barang besar aja habis tenggelam. Apalagi kapal Bapak nanti yang biasa, bukan cuma tenggelam, karam Pak. Gitu. Bapak naik pesawat aja. Oh iya udah, naik pesawat lah kami saudara. Hari itu kami masuk ke bandara, nunggu jam 8 pagi ya pesawatnya. Naik pesawat kecil balik-balik. Pas lagi nunggu tiba-tiba diumumkan. Berhubung alasan cuaca buruk, pesawatnya delay ke jam 9. Oh ya udah, kita tunggu. Jam 9 cuaca buruk lagi, mundur ke jam 10. Jam 10 cuaca buruk lagi, mundur ke jam 11. Mundur ke jam 12. Jam 12 diumumkan pesawat boleh terbang. Oke, berarti semua aman. Kami antri Bapak Ibu Saudara, baris begitu ya. Tiba-tiba Ibu Bupati Pak ngomong gini, permisi, ini Ibu Bupati, saya nggak mau terbang, feeling saya nggak enak. Dalam hati saya kenapa nggak dari tadi jam 8 kan udah delay, Ibu numpang di jam 12 tiba-tiba nggak enak kalau sekarang. Dia pulang saudara. Banyak orang kan aduh kenapa gitu, tapi kan ya tetaplah saya bersama 2 teman lagi, hamba Tuhan yang lain, ya udah terbang. Kenapa? Waktu saya lagi antri begini, tiba-tiba ada preman. Saya tahu itu usia badannya gede Pak, tatoan semua. Gak ngomong permisi, langsung geser saya begini. Waduh, badannya gede lagi, saya kalah nih. Ya, saya diam. Dia masuk. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ada nanti cerita di baliknya. Masuk semua, naik pesawat. Udah tinggal mau landing Bapak Ibu, udah kelihatan darat. Udah mau landing, udah di runway, udah di atasnya begini. Tiba-tiba Pak pesawatnya jatuh. Yes, saya bingungnya, sebenarnya bisa masuk berita sebenarnya, cuma waktu itu nggak masuk Pak. Giliran pesawat yang besar, Garuda waktu itu, mumpung ini di Amerika nggak apa-apa ya sebenarnya. Garuda mati 1 mesinnya itu masuk berita, nggak kenapa-kenapa, aman balik lagi. Lah kami langsung begini, bener-bener begini, teriak semua saya di jendela. Saya waktu itu merasa oke, dalam hitungan detik saya akan mati, karena udah batu dan pohon kelapa, udah nggak laut lagi, udah batu pohon kelapa di sini, bener-bener. Kalau goyang ini enak gini langsung sudah. Saya langsung teriak, Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, semua teriak saudara. Dalam itu kan lagi begini, tiba-tiba begini, gak masuk akal. Tapi kan gak bisa terus begini karena udah pohon semua. Harus manuver ke atas. Di tengah manuver ke atas Pak, saya nyalakan handphone. Saya WhatsApp istri saya, karena saya tahu saya akan mati hari itu. Sayang, saya ingat banget, saya masih ada WhatsApp-nya. Sayang, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Pesawat kami jatuh. Naiklah pesawat ini karena benar-benar dipaksa, namanya pesawat balik-balik, gak sejago yang pesawat itu ya. Dipaksa saudaraku naik. 2 jam kami hilang Pak. Nah, tapi saya lihat WhatsApp saya masuk ke istri saya. Tapi kan gak sempat dibalas karena sinyal udah hilang lagi saudaraku. 2 jam gak jelas. Ternyata apa? Istri saya hubungi semua keluarga mereka, cek di flight radar, hilang, udah gak ada lagi Pak. Kita flightnya udah gak ada di flight radar. Telepon ke maskapai, saudara saya, kakak saya telepon ke maskapai, Pak, pesawat sekian begini, kondisi dan posisinya gimana, dan tolong dilaporkan gitu. Maskapainya ngomong, Pak, kami hilang kontak. Biasanya kalau udah 95% pesawat hilang kontak ditemukan di laut lah, di gunung, di mana lah. 2 jam saudara, 2 jam kami nggak tahu kemana. Waktu itu saya cuma berkata begini, Tuhan, kalau aku mati hari ini berarti memang mahkotaku sudah tersedia, rumahku sudah tersedia, pekerjaan Tuhan dalam hidupku sudah selesai. Kalaupun belum dengan cara apapun saya akan ini. Saya sempat kayak bercanda sama Tuhan saudara. Tuhan kalau bisa, kalaupun kenapa-kenapa di darat, jangan di laut, masa saya jadi makanan ikan gitu. Kan nggak ketemu Pak. Soalnya mesti bercanda begitu dalam hati saya. Ikan ya? Iya, kalau ikan gede kan saya masih masuk Pak, yang besar. Saya hanya bisa itu lagi gimana ya. Berapa kali dia coba mau landing, saya rekam semua. Waktu saya rekam itu preman yang tadinya sombong banget, tatoan masih ada videonya. Dia pegang kursi di kemutan karena dia di sebelah saya. Ternyata orang hebat sombong gitu pun kalau udah mau mati takut. Suami saya semua pelukan, berdoa semua. Sebenarnya kalau mau bikin viral bisa karena memang ada videonya semua ketika
dipaksakan harus landing waktu itu, dan semua teriak penumpangnya, kami gak mau landing lagi karena tiga kali jatuh Pak. We don't know, kami gak tahu apa yang terjadi di situ. Berulang kali gagal terus sampai akhirnya semua teriak, kami mau pulang ke Manado gitu. Akhirnya kaptennya berkata, pilotnya berkata begini, kita akan kembali ke Manado. Proses kembali ke Manado, begitu landing semua, tepuk tangan semua saudara, dan saya nyalakan handphone. Saya katakan, sayang, I'm here, masih hidup. Yang paling menyedihkan di grup keluarga besar Pak, keluarga saya berkata begini, tenanglah bersama Bapak di sini. Karena 2 jam hilang ya pasti meninggal. Jadi mereka pikir kami udah tinggal nunggu kabar aja dari pihak maskapai ditemukan di mana. Tapi dalam hati saya, puji Tuhan, tenang, daripada ada WhatsApp tiba-tiba rasain kamu, atau kan gak enak juga. Tenanglah bersama Bapak di surga. Iya, dalam hati saya muncul shalom semuanya. Saya masih ada. Wah, puji Tuhan. Saya ngomong sama pendeta itu, 2 orang anak. Seandainya kita kenapa-kenapa meninggal, pasti ibu bupati viral, kesaksian di mana-mana. Karena saya waktu itu hamba Tuhan itu cuma ngomong kita. Berarti Tuhan nggak mau ibu bupati kesaksian. Tuhan mau kita yang menyaksikan bahwa Tuhan itu selalu punya. Sempat diwawancarai juga sama media lokal di sana. Pilotnya sampai ngomong gini Pak, nggak masuk akal. Benar-benar kami udah hopeless, benar-benar kami udah nggak ngapa-ngapain. Kami sudah berseru dengan bahasa agamanya mereka, karena memang akan mati, akan nggak mungkin bisa selamat. Itu kata si pilot ini. Tapi di situ saya sadar begini, yang memang buat manusia nggak mungkin, tapi Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong kita. Ketika jalan nggak ada, Tuhan buka jalan lagi. Coba ingatkan kiri kanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu punya cara menolong kita. Oh haleluya, haleluya. Di akhir cerita itu saudaraku, Israel mengalami kemenangan. Dan saya percaya dalam peperangan kita, di akhir peperangan kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, karena Tuhan yang berperang bagi saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.